Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menganalisis mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum belajar lebih lanjut mengenai apa itu proses pembentukan peraturan perundang-undangan, minggu-minggu kemarin di layar TV kita, khususnya di channel berita, banyak ditampilkan mengenai aksi demonstrasi oleh para buruh dan mahasiswa. Hal itu disebabkan atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Di lingkungan kita banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Di sini Ibu tampilkan contoh-contoh gambar pelanggaran peraturan perundang-undangan. Melihat gambar tersebut, apa jadinya jika negara tidak dibentuk peraturan perundang-undangan? Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, kejelasan rumusan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dapat dilaksanakan, dan keterbukaan. Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa proses yang diantaranya adalah: pertama, perencanaan, kedua, penyusunan, ketiga, pembahasan, keempat, pengesahan, dan yang terakhir, pengundangan. Peraturan perundang-undangan yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan atau amandemen dilakukan sebanyak 4 kali. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, ketetapan MPR. Proses pembuatannya ialah 1. Pembicaraan tingkat 1, dilakukan penyusunan rancangan ketetapan atau rantap dan rancangan keputusan atau rantus yang disusun di dalam Badan Pekerja MPR. Pembicaraan tingkat 2, dilakukan sidang pembahasan yang diawali oleh pimpinan MPR menjelaskan rantap dan rantus. Pembicaraan tingkat 3, dilakukan pembahasan dalam rapat komisi MPR. Pembicaraan tingkat 4, dilakukan pengambilan keputusan yang akan diambil dalam rapat paripurna MPR. Ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR adalah sebagai berikut. 1. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. 2. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas RUU bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya RUU disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. 1. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah. Tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Tahap penyusunan rancangan PP dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian.
Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Proses penyusunan peraturan Presiden meliputi pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul, pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Peraturan daerah provinsi. Proses penyusunan Perda provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. Rancangan Perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Peraturan daerah kabupaten. Proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. Rancangan perda kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali kota. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. DPRD kabupaten kota mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Demikian anak-anak materi pembelajaran pertemuan 1. Selamat pagi.